boleh bangkit, membawa kemenangan untuk setiap kita pada pagi ini. Terima kasih Bapa. Mari saya undang untuk sidang jemaat untuk kita mau bangkit berdiri bersama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima
Hanya Dialah yang layak kita sembah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau baik, Allah yang sungguh baik, Allah yang Kau baik Tuhan. Kasih-Mu nyata mengalir. Haleluya, haleluya Yesus. Biarlah segala hormat kemuliaan dan yang layak bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang bangkit, memberikan hidup yang baru untuk setiap kami Tuhan. Biarlah segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya layak bagi nama-Mu yang hidup, yang besar Tuhan. Terima kasih. Segala mulia dan syukur, katakan Bapak Ibu, hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Katakan sekali lagi dengan ucapan syukur, katakan Bapak Ibu. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Kami tidak pernah bisa membalas Tuhan. Amin. Ku balas kasih-Mu. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Sembah. Dengan penuh kasih Bapak Pendeta Benyamin akan membuka ibadah kita. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Pertolongan kita datang daripada Allah yang Maha Kuasa, Allah pencipta langit dan bumi dan segala yang ada. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini Bapa Surgawi, kami datang, kami memasuki ibadah raya, mengingat kembali untuk kurban Engkau ya Tuhan. Dan saat ini kami mengingat kembali kebangkitan Engkau, kemenangan bagi semua orang percaya oleh karena Engkau. Bapa, mohon Engkau datang berhadirat di tengah-tengah umat-Mu. Engkau memberikan Tuhan pertolongan untuk tiap umat Engkau layakkan Tuhan, untuk mereka boleh memasuki ibadah raya untuk saat ini dengan cara yang berkenan di hadapan Engkau. Sucikan dan kuduskan roh tubuh jiwa kami. Segala kekuatan jahat atau anasir yang jahat, kuasa kegelapan apapun yang berusaha mengganggu di dalam ibadah ini ataupun mengambil firman yang ditaburkan
ataupun mengganggu diam kami memuji pada Engkau, kami tolakkan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menjagai, melindungi, memimpin kami dari awal ke akhirnya. Allah Roh Kudus bahkan bekerja dalam tiap-tiap pribadi anak-anak Tuhan saat ini, umat, untuk menyembah, memuji, memuliakan Allah yang di surga, Bapa yang kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu, mengawali ibadah ini dan mengakhirinya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Rasakan sukacita pada pagi hari ini Bapak Ibu, lambaikan tanganmu. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita boleh memperingati kenaikan Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus Bapak Ibu. Dia Allah yang hidup, Dia bangkit untuk menebus setiap dosa kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Siap memuji Tuhan pada pagi hari ini? Mari kita bebaskan roh kita untuk kita memuji Tuhan. Amin. Sekaranglah waktunya keselamatan tiba Bapak Ibu. Oleh darah anak domba kita boleh memperoleh keselamatan. Haleluya. Sekarang telah tiba. Amin. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Mari Bapak Ibu, saya undang kita kembali berdiri bersama. Dialah yang layak terima pujian kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, katakan Bapak Ibu, iblis di, amin, haleluya. Oleh darah anak domba, oleh haleluya, oleh kesaksian kita Bapak Ibu, amin. Oh, iblis dia dihancurkan, amin. Oleh apa Bapak Ibu? Oleh darah anak domba. Sekali lagi katakan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis haleluya dihancurkan oleh darah
hidup Bapak Ibu, amin. Silakan duduk kembali. Mari kita akan mendengarkan pujian persembahan istimewa dari jemaat GSCPD Immanuel. Waktu dan tempat saya persilakan.
Kami sungguh mengucap syukur untuk kebaikan-Mu yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Terima kasih Yesus. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber Tuhan, Engkaulah sumber pengharapan. Terima kasih Bapa. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidup. Engkaulah yang memberikan kami hidup yang baru Tuhan. Lewat kebangkitan-Mu Yesus. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Katakan, Engkaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Amin. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu yang sanggup menyembuhkan bahkan memulihkan setiap kami Bapa. Jiwaku pun berserah hanya kepada Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu. Haleluya Yesus. Karena salib-Mu Tuhan, kami boleh menang. Amin. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Katakan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Kau yang berkuasa, untuk melakukan mujizat. Sekali lagi katakan Bapak Ibu. Waktu selanjutnya serahkan hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Ku menang,
kasih Bapa Surgawi. Saat pemberitaan firman untuk saat ini Tuhan, kami mohon Tuhan pertolongan-Mu untuk firman ini boleh masuk ke dalam relung hati kami, menjadi rema dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami ya Pak. Terima kasih Bapa, kami membuka hati kami, menerima setiap kebenaran firman. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Selamat Paskah untuk semua. Tuhan memberkati. Ya, saudara, saat ini kita mengucap syukur ya, bagaimana Tuhan itu Bapa kita, Allah yang maha baik bagi kita, yang telah menolong kita dengan satu kepastian sehingga kita mendapatkan kebaikan daripadanya selama kita hidup dan nanti kita pulang. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan menerima kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal 12. Matius pasal 12. Ayatnya 38 sampai dengan 42. Saya undang untuk saudara bisa bangkit berdiri, kita baca bersama-sama. Tanda Yunus 2, 3. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama-sama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Orang-orang Farisi, ahli Taurat, datang kepada Yesus. Ada satu keinginan disampaikan oleh Tuhan. Dia katakan, Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Saudara, tanda yang dimaksudkan di sini itu adalah satu tanda yang maksudnya nantinya akan lebih menyatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Yesus itu anak Allah, begitu. Tetapi saudara, permintaan ini sebetulnya bukan satu permintaan yang tepat, tidak permintaan yang benar. Kelihatannya sih masuk akal, baik ya. Minta tanda kok nggak diberi itu gimana? Kan lebih baik. Apa tidak boleh kah? Kalau minta tanda itu kan lebih nantinya membuat terbuka imannya, bisa begitu, jadi percaya.
atau mungkin salah satunya akan menjadikan lebih kuat, kan ada tandanya begitu. Tetapi sebetulnya tidak mestinya harus demikian. Dia menuntut tanda ini dari Tuhan, berarti orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini bisa dikatakan apa, saudara? Dia bertumpu utamanya hanya kepada tanda ajaib atau mujizat. Saudara, sebagai orang yang percaya, sebagai orang Kristen, ini kita harus mengerti dengan baik tentang hal ini, yaitu tentang iman kita. Jangan sampai terjadi hal seperti ini. Maksudnya iman itu bisa dikatakan didasarkan atas perbuatan ajaib atau atas mujizat. Ini tidak benar, ini keliru, salah, dan itu tidak kuat, tidak kokoh, itu rapuh untuk seseorang. Harus punya satu pemikiran yang benar dan meletakkan iman itu harus dengan benar, bukan pada mujizat. Bukannya tidak boleh percaya mujizat, bukannya tidak boleh melihat mujizat, boleh. Minta mujizat boleh. Ya. Ada orang yang membutuhkan sesuatu, Tuhan, kami minta mujizatmu, butuh mujizatmu, umpamanya sakit, kesembuhan. Tapi harus digarisbawahi, tidak boleh mengimani segala sesuatu itu, maksudnya apalagi di dalam kepercayaan iman kita kepada Yesus Kristus, itu kepada mujizat atau fokusnya kepada mujizat. Mengapa demikian? Jelas itu keliru. Kalau kita mau imani, kita harus langsung mengimani saja kepada Yesus tanpa ada suatu hal yang lain. Itu namanya fokusnya hanya kepada Yesus. Itu cara mengimani dengan cara yang benar dan murni, saudara. Kalau berdasarkan mujizat, kalau mujizatnya ada nyata, orangnya bisa percaya, ya, tapi tetap rapuh. Ya. Tetapi kalau tidak ada mujizat bagaimana? Jadi enggak percaya. Nah, Tuhan menegur cara pemikiran yang seperti ini. Saudara, setan bisa mengadakan sesuatu yang ajaib. Setan bisa mengadakan tanda mujizat. Bisa. Lah kalau ya setan mengadakan tanda mujizat bagaimana? Kalau orang fokusnya kepada mujizat, akhirnya pasti tersesat. Enggak mungkin iblis punya maksud baik, tidak. Umpamanya punya sesuatu yang dibacok, ya, kebal begitu. Terus apalagi sakitnya disembuhkan begitu. Tapi yang jelas nanti orangnya tidak akan mungkin memberitahukan berdasarkan kebenaran firman Tuhan, tidak mungkin. Karena asalnya dari iblis. Dan saudara harus tahu, akhir zaman nanti nabi-nabi antikris itu bisa mengadakan mujizat. Karena dari iblis. Bisa, banyak orang bisa terkecoh ke sana. Karena hanya berpikiran, hanya berpatokan, fokusnya kepada mujizat. Tapi bukan pada kebenaran. Kalau mereka mengatakan umpamanya bisa mengadakan mujizat, tapi mengatakan Yesus itu bukan juru selamat, bagaimana? Kalau orangnya patokannya mujizat, tapi bisa mengadakan mujizat tuh, berarti ini yang tepat itu karena menilainya patokannya kepada mujizat. Tapi kalau tidak, kepatokannya pada kebenaran firman Tuhan, walaupun kamu bisa mengadakan mujizat, walaupun kamu bisa memanggil api dari langit, atau melakukan sesuatu yang lain yang luar biasa, tapi kalau menentang, bertolak belakang dengan kebenaran firman Tuhan, tolak. Nah, itu baru betul. Kita harus melihat, berfokus kepada ini, walaupun mungkin kita tidak pernah mengalami mujizat yang seperti itu.
Gitu. Itu baru imannya benar, kokoh, murni itu. Dan kalau kita melihat selama ini apakah orang Farisi ahli Taurat tidak cukup melihat mujizat? Kalau di dalam firman Tuhan dicatat sedemikian rupa, ada banyak yang tidak dicatat. Karena apa? Saudara, tidak cukup katanya demikian. Tuhan mengadakan hal-hal yang luar biasa. Dan itu yang menunjukkan salah satunya loh ya saudara, kemesiasan Yesus. Ketuhanan Yesus, itu salah satunya di situ. Mengapa? Karena orang Yahudi tahu di dalam mereka beriman, punya kepercayaan dulu Yudaisme, dan juga melihat gak ada orang yang seperti Yesus ini sebelumnya atau sesudahnya. Kalau ada orang yang bisa melakukan itu, ada kan dicatat, lu itu Petrus tuh hebat itu, bisa lebih hebat dari Tuhan Yesus. Bagaimana? Tuhan Yesus tidak pernah menyembuhkan orang, kalau orangnya diletakkan begitu, kemudian Petrus lewat kena bayang-bayangnya sembuh. Pernah enggak Tuhan Yesus melakukan itu? Tidak pernah. Tapi Petrus bisa dikatakan hebat? Ya hebat bukan dari dirinya sendiri, tetap dia berpatokan kepada Yesus Kristus. Itu kuasanya dari Tuhan, bukan dari dirinya sendiri. Kita melihat, saudara, harusnya mereka sudah terbuka hatinya. Tapi memang kalau hati sudah tertutup, hati tertutup itu tidak mau piye-piye, saudara. Istilahnya kalau dia sudah mengerti, sudah tahu melihat kebenaran, sudah melihat bukti-bukti, melihat mujizat, kalau memang maksudnya tidak mau percaya, ya enggak bisa percaya. Diajak istilahnya berdebat, tahu kebenaran, sudah enggak bisa berkilah lagi, tetap memang hatinya tertutup, ya tidak akan percaya. Jadi maksudnya demikian, saudara. Makanya di sini Tuhan mengatakan apa? Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Tuhan menolak permintaan mereka. Tuhan beri tanda. Mungkin api turun dari langit. Toh itu membuat imannya iman rapuh juga. Seandainya dia percaya, ya nanti pokoknya saya percaya. Tapi kan percayanya jadi kepeksa. Lah gimana? Tuhan Yesus sudah mengadakan tanda, saya sudah kadung janji. Nah, itu jadi imannya tidak murni karena kepaksa. Mungkin kayak orang saudara, bertaruh gitu ya. Tidak boleh bertaruh tapi saudara, ayo taruhan, umpamanya begitu ya. Ada orang berkata gitu ya. Kalau kamu menang, ya kamu dapat uang. Tapi ya maksudnya kalau aku menang, aku dapat uang. Tapi kalau kamu yang menang, nanti apa yang aku punya, udah aku yang aku bisa berikan tak berikan. Apa yang kamu minta aku berikan. Nah kalau orangnya menang, kemudian dia disuruh melakukan sesuatu, itu bukan dari hati nuraninya sendiri. Karena apa? Kepeksa, sakjane yo gak gelem. Umpamanya harus katakanlah taruhan sepeda motor, aduh sepeda motor kesayangannya harus diberikan, hilang. Kan itu tidak maksud murni, karena terpaksa, sudah perjanjian. Seperti itu, seandainya dia mau percaya kepada Yesus karena kepeksa, karena wis janji kok. Jadi tidak punya iman yang benar, iman yang murni. Jadi sekali lagi saudara harus mengubah pandangan saudara. Bila saudara menjadi orang percaya itu karena hal yang lain, karena mujizat. Ya, aku karena melihat dulu ada orang yang bercerita gini. Saya tanya, kenapa kamu pengen jadi orang Kristen? Lah saya melihat orang Kristen itu kok seneng nyanyi-nyanyi.
Lah kalau nanti masuk Kristen susah terus gimana? Iya, kalau cuma berdasarkan itu susah, keluar ya repot, sudah. Di sini tidak ada yang abadi. Tapi hanya iman saja yang murni itu yang bisa kuat, Saudara. Lah kalau jadi orang Kristen butuhnya, karena orang Kristen diberkati. Jadi orang Kristen karena berkat. Begitu berkatnya, maksudnya dalam arti ini tidak seperti dia harapkan, gampangnya enek berkat lah, gampangnya begitu. Terus bagaimana imannya? Hancur sudah. Kalau hanya dalam hal duniawi lah, kalau cari jodoh, katanya Tuhan selalu tolong lah. Sekarang gak entuk jodoh terus piye iki? Jadi orang Kristen malah gak entuk jodoh. Kalau di luar banyak yang menawarkan diri mau jadi jodohnya, suge-suge, sip lah pokoknya. Terus bagaimana? Kalau hanya karena itu gugur imannya. Banyak toh, banyak saudara. Mudah-mudahan saudara mengerti dan bisa menerima hal ini. Jadi seandainya saudara dulu menjadi orang percaya itu karena sesuatu hal yang lain, bukan karena memang dengan maksud yang benar bahwa Tuhan itu adalah memang benar-benar Tuhan yang memberikan keselamatan. Dia yang menolong. Jadi imannya iman yang murni, ya harus berubah dari cara pola pikir yang salah dulu. Itu yang pertama. Dan juga saudara dikatakan Tuhan tidak memberikan tanda apapun selain tanda Nabi Yunus. Tanda Nabi Yunus itu yang dimaksud seperti ini, Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, kemudian demikian juga anak manusia tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Maksudnya seperti Yunus itu mengalami, yaitu dia dibuang ke laut, dimakan ikan besar sekali, entah jenis ikan apa, di dalam laut sana 3 hari, kemudian dia dimuntahkan lagi. Oleh karena Tuhan yang memerintahkan dimuntahkan lagi. Seperti ini, maksudnya Tuhan Yesus juga mengalami hal itu. Ini hanya satu gambaran bahwa Tuhan Yesus akan mati, dikatakan di dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Ini istilah saudara, jangan 3 hari 3 malam, apa iso itu? 3 hari 2 malam ya. Nek 3 hari 3 malam itu bisa enggak? Itu istilah saja, maksudnya gampangnya cara nyebutkannya 3 hari. Sebetulnya 3 hari. Kalau 3 hari nek malamnya enggak, mestinya ya harusnya ada gitu ya. Karena enggak mungkin terpisah-pisah begitu, tidak. Karena ini kontinu terusan, enggak mungkin malamnya hilang, enggak mungkin. Ya maksudnya 3 hari, saudara lihat gitu. Jadi nanti kalau saudara ditanya gitu, seringkali ada orang itu cari-cari saja. Seperti ini pun juga dipermasalahkan. Katanya Yesus tidak mati. Berdasarkan mana ayat seperti ini? Yunus mati enggak? Di dalam perut ikan? Enggak mati. Berarti Yesus juga enggak mati. Katanya cuma mungkin pingsan begitu. Itu karena penafsiran yang salah, saudara. Lah kalau dipadaknya gitu nanti malah Yesus dibuang ke laut, enggak gitu ya. Lihatnya jadi salah kaprah ini. Kita perlu Roh Kudus, kita perlu dikuatkan supaya kita bisa menafsir dengan benar, melihat dengan benar. Ya saudara, penafsiran yang benar ya cuma ini tok, siji tok. Jangan penafsiran banyak macam, silakan kalau banyak macam, mereka pokoknya tidak sesuai dengan kebenaran. Yang jelas yang dimaksud adalah Tuhan Yesus disalib, mati beneran, kemudian dikuburkan. Artinya dia turun ke dalam dunia orang mati itu, dia di sana 3 hari, ya 3 hari beneran. Jadi kalau Tuhan Yesus bangkit ya memang benar-benar bangkit dari kematian. Dan itu adalah tanda yang paling tepat diberikan. Itu saja tidak bisa percaya. Ya.
itu mujizat yang paling dahsyat, saudara. Kalau Tuhan Yesus membuat roti itu jadi banyak untuk 5.000 orang saja, itu cuma hanya untuk sementara, ya kan? Mujizatnya tuh untuk saat itu saja, paling makan dari itu sesuk ya luwe meneh, saudara. Mujizat anggur, air jadi anggur maksud saya, ya setelah minum ya sesuk ya bisa haus lagi. Tetapi mujizat yang satu ini adalah mujizat satu-satunya yang kita sekarang peringati. Mujizat yang tidak pernah ada sebelum dan sesudahnya. Hanya Dia saja, yaitu Yesus yang adalah Tuhan yang bisa melakukannya. Dan mujizat itu kuasanya kekal. Di sini saudara, kita beroleh pengharapan. Akibat dari kebangkitan Kristus, kita memperoleh pengharapan. Pengharapan apa? Hidup kekal, saudara. Tidak hanya itu saja, tapi juga kita juga dibangkitkan daripada kematian. Nah, saudara juga harus hati-hati. Yang dibangkitkan itu orang setelah Tuhan Yesus atau sebelum? Dua-dua, ya sebelum ya sesudah. Karena saudara kalau melihat di dalam kebenaran firman Tuhan, tidak ada satu orang pun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui Yesus Kristus. Abraham, orang-orang yang dahulu sebelum Tuhan, di mana ketika mereka mati? Tertahan di dunia orang mati. Tidak bisa ke Firdaus, apalagi nanti masuk surga, tidak bisa. Dan itu bisa terjadi karena apa? Yesus mati dan bangkit. Yesus mengalami kemenangan. Yesus adalah Tuhan, itu yang bisa membuat mereka masuk ke Firdaus, membuat mereka nantinya masuk ke surga. Juga demikian orang yang sesudahnya. Jadi hati-hati dengan hal ini saudara. Karena orang berpikir, loh kalau iya sekarang Yesus mati kita tahu, percaya, ya masuk surga. Lah zaman dulu nggak ada orang nggak tahu Tuhan Yesus mati terus gimana? Mereka juga diselamatkan katanya. Iya, cuma sementara itu saja, tapi tidak bisa masuk kemana-mana lagi saudara. Tapi sebetulnya mereka mempercayai karya Kristus itu sama dengan juga mempercayai pribadinya. Belum tahu Yesus itu belum tahu, tapi karyanya sudah dipercayai oleh mereka. Ada kurban, itu yang dipercaya oleh mereka. Karena tidak ada satupun orang yang diselamatkan hanya melalui Yesus Kristus saja. Ya jadi bahaya. Kalau sudah punya pengertian tanpa Yesus bisa selamat, makanya ada timbul pertanyaan gitu. Tuhan Yesus, sebelum Tuhan Yesus orang mati karena apa? Ya dia terus menafsirkan ya karena kebaikannya sendiri begitu. Nanti akan bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, sekarang orang yang tidak pernah dengar ini jauh-jauh sana bagaimana? Ya dengan kebaikannya. Oh salah saudara. Memang ada hal-hal yang tidak bisa kita mengerti. Tapi kalau kita melihat mengacu kepada kebenaran firman Tuhan, itu pokoknya mesti ada sambungannya dengan Yesus Kristus. Karena dia sendiri, hanya Yesus sendiri yang bisa memberikan kehidupan. Kebangkitannya itu memberikan satu pengharapan bagi kita. Dan juga kehidupannya itu akan juga mengalir di dalam kehidupan orang percaya. Tuhan Yesus mengatakan apa? Akulah kebangkitan dan akulah kehidupan itu. Orang yang percaya kepadaku walaupun sudah mati itu akan bangkit. Dan saudara kita mengingat sekarang dan ini nyata karena kita disatukan dengan Kristus. Ya ini makanya menjadi satu sesuatu yang berharga. Dan sekarang coba bagaimana kita harus melihat hal ini di dalam
kebenaran firman Tuhan, apakah saudara menghormati? Apakah kita menghormati akan hal ini atau cuma sekedar hanya kita tahu saja? Di dalam 1 Korintus 15 ayat 21 sampai 22 dikatakan, 20 juga boleh. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena siapa? Satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati di dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Kalau tidak dalam persekutuan dengan Kristus bisa hidup enggak? Enggak bisa. Harus ada persekutuan dengan Kristus. Dengan bagaimana? Ya percaya itu tadi. Langkah awalnya demikian. Jadi ada kebangkitan dan hanya satu manusia yang bisa menyatakan kepada kita, merealisasikan bagi semua orang yang percaya, yaitu Yesus Kristus. Ini sesuatu yang luar biasa. Kalau orang sampai tidak tercelik, tidak bisa melihat ini, tidak bisa mengagumi, waduh, itu gimana saudara? Kita harusnya kagum saudara. Karena ini hanya sesuatu yang luar biasa dan hanya satu-satunya saudara. Dan ini membawa dampak kehidupan ke depan kita menjadi memiliki kehidupan yang kekal. Dan kita harus tahu ini terjadi karena apa? Karena Dia adalah Tuhan. Dan dikatakan di dalam kitab Wahyu 1, ini satu-satunya yang dikatakan, jadi Tuhan itu menjadi penguasa atas segenap alam. Wahyu 1 ayat yang ke-18 dikatakan demikian. 17 kita melihat. Ketika aku melihat Dia, melihat Yesus, tersungkurlah aku di depan kakinya. Ini Rasul Yohanes. Sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku. Tangan kanannya Tuhan di atas baunya Rasul Yohanes. Lalu berkata, jangan takut, akulah yang awal dan yang akhir. Maksudnya Dia kekal dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Kok Tuhan kok mati? Yang mati cuma rogone saudara. Ya, jadi makanya dikatakan, aku yang hidup, aku telah mati. Ya mungkin kalau orang tidak ngerti, loh kok Tuhannya orang Kristen kok mati lah, terus kemana nantinya? Ya tidak, yang mati cuma tubuhnya saja. Tetapi lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Yang penting, dan aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Ini dahsyat saudara. Ini sesuatu yang luar biasa. Tuhan menjadi penguasa, Dia turun ke dalam dunia orang mati dan mengalahkan kematian. Hai maut, di mana sengatmu? Semua sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus, dan kita punya pengharapan. Kalau cuma seperti pahlawan, dia baik, terus kemudian mati, dan terus gimana saudara? Kedepannya bagaimana saudara? Tapi Tuhan tidak seperti itu. Tuhan mati, tapi kemudian bangkit bagi kita. Dan Dia memberikan pengharapan, yaitu pengharapannya apa? Kebangkitan itu yang juga nanti terjadi untuk kita. Karena apa? Karena Tuhan bangkit, karena Dia menang saudara. Itu sesuatu yang luar biasa. Dan saudara,
di ayat yang selanjutnya, harusnya mereka sudah tahu, harusnya mereka membuka diri. Dikatakan, karena itu kembali ke Matius. Matius yang ke-15 kembali. Tadi Matius. Matius tadi ya saudara. Ya. Dikatakan bahwa kalau orang Niniwe itu bisa bertobat karena dari Yunus, dikatakan di sini ada yang lebih dari Yunus. Bukan berarti ini satu kata-kata yang menyombongkan, tetapi Tuhan memberikan satu kebenaran. Kalau mereka saja bisa menghormati, percaya akhirnya kepada Tuhan. Tapi kenapa justru sekarang mereka sedang berhadapan dengan Tuhan sendiri, tidak mau percaya, bahkan bersifat mencobai. Kalau Yunus tidak mengadakan satu mujizat apapun, kecuali satu hal, yaitu bahwa dia ditelan oleh ikan, kemudian dia dimuntahkan lagi. Tapi apakah berarti orang Niniwe tahu semua? Belum tentu. Hanya dia memberitakan firman pada waktu dia masuk ke Niniwe. Niniwe ini bukan orang Israel, saudara. Makanya juga Nabi Yunus agak enggan. Ya bisa dibilang rodok membedakan ya saudara. Iya, karena dia dianggap musuh ini, orang Niniwe ini. Bukan orang Israel, dia tidak mau. Yesus lebih dari Yunus. Dan dikatakan di sana dikatakan kalau ratu dari negeri selatan itu datang kepada Salomo untuk mendengar hikmat Salomo. Ratu dari negeri selatan itu yang dimaksud Ratu Seba. Datang dari ujung bumi katanya. Tapi itu kembali lagi bukan berarti arti yang sesungguhnya dari kutub datang, gitu tidak, saudara. Ratu Seba itu dari daerah Afrika di sana ya, saudara. Jadi maksudnya dari jauh datang hanya untuk melihat hikmatnya Salomo. Itu dibela-belain seperti itu. Salomo kan orang hebat. Orang hebatnya di mana? Sebelum dan sesudah Salomo tidak ada raja yang bangkit lebih hebat dari Salomo. Dalam hikmatnya, kepandaiannya. Tetapi Tuhan mengatakan, di sini lebih daripada Salomo, lebih hebat. Iya, Salomo hanya bisa menunjukkan hikmat. Pun itu dari Tuhan, karena dia minta dari Tuhan. Apakah saudara orang bisa dipuaskan dengan hanya hikmat saja? Kan tidak ya saudara. Itu tidak bisa membawa sesuatu kehidupan, tidak berdampak di dalam kehidupan. Artinya untuk kehidupan mendatang itu tidak ada dampaknya. Tetapi kalau kita melihat kembali kepada Yesus, itu ke depan saudara. Di sini dikatakan ini lebih daripada Salomo. Salomo hanya bisa memberikan itu pun dari Tuhan. Kalau Yesus sendiri malah memberikan yaitu pengharapan, memberikan kehidupan kepada orang percaya, memberikan keselamatan. Itu sesuatu yang sudah paling top, tidak ada lagi saudara. Tapi kembali lagi kalau orang memang hatinya tertutup, ya tidak mau saudara. Tetapi mengucap syukur saudara, kita melihat hal ini, kita menerima kebenaran firman Tuhan, mari kita melihat dengan cara yang benar. Supaya kita tuh menaruh hormat kepada Tuhan.
Jangan cuma memandang biasa saja. Orang Kristen mungkin semangatnya pada waktu hari-hari tertentu, wah mungkin hari Paskah bersemangat, hari Natal bersemangat. Kalau yang tidak ada semangatnya lagi, wah lebih parah saudara. Tidak hanya itu, tetapi janji itu tidak hanya Paskah, tidak. Ya, kelahiran Kristus itu tidak hanya berlaku di dalam kehidupan kita untuk cuma untuk Natal, enggak saudara. Tiap hari sudah kita berlaku untuk kita Natal itu. Dan penebusannya juga berlaku untuk kita setiap hari. Jadi tidak ada alasan untuk memandang hari-hari tertentu biasa, memandang Tuhan dengan biasa, tidak. Tapi justru kalau kita mengerti, ini kita bisa membangkitkan di dalam diri kita semangat, sukacita, bahkan kita bisa sungguh-sungguh menghormati kebangkitan Tuhan, menghormati pengorbanan Tuhan, menghormati kematian dan kebangkitannya itu. Dan kita akan semakin hari semakin dikuatkan, semakin hari semakin bangkit. Mari saudara, kita merenungkan hal ini. Mari kita menghormati Dia, oleh karena Dia memberikan pengharapan kekal kepada kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Musik. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Saya undang untuk saudara bisa bangkit berdiri. Ku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Ku. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya.
kita merenungkan sejenak, saudara, Dia Yesus yang telah mati bagi kita, yang mengorbankan dirinya karena hanya Dialah satu-satunya yang bisa memberikan satu keselamatan bagi kita. Dan kita melihat kebangkitannya yang juga nanti diberikan kepada kita. Inilah satu pengharapan yang luar biasa. Marilah kita bersukacita, mengucap syukur, dan mengisi seluruh kehidupan kita, oleh karena Dia telah bangkit bagi kita. Terima kasih. Haleluya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Bapa Surgawi, anugerah yang besar, mengingat kembali kebangkitan Kristus yang bernilai bagi kami, memberikan satu pengharapan, dan kami akan mengalami kebangkitan oleh karena Kristus. Terima kasih ya Bapa. Pada kesempatan ini kami berdoa untuk saudara kami Bapak Nano yang sakit, Tuhan tolong keluarganya, juga Bapak Bambang sekeluarga, Tuhan tolong turunkan kuasa kesembuhan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa untuk anak-anak kami, Tuhan, yang saat ini memasuki ujian, Tuhan. Tuhan tolong berikan mereka hikmat, dan melalui semuanya ini juga terus supaya mereka boleh melakukan hal yang tepat sebagai seorang pelajar, Tuhan. Menjadi orang yang rajin, tidak hanya pada saat-saat ada ulangan mereka boleh belajar, tapi terus mereka boleh melakukan kewajibannya sebagai seorang pelajar, anak sekolah. Terima kasih ya Bapak. Berikan rasa aman untuk negara kami. Kami berdoa untuk Bapak polisi yang saat ini bertugas menjaga keamanan yang ada, Tuhan, juga bersama ini juga datang di tempat kami, di rumah-Mu berada, Tuhan, memberkati mereka, memimpin mereka, Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk negara kami khususnya, Tuhan, memberkati, curahkan hujan pertobatan, memberkati pemerintahan kami secara keseluruhan, memberkati pemerintahan kota Kediri ini ya Bapak. Terima kasih Bapak. Dan Bapak sekarang tumpangkan tangan-Mu atas tiap-tiap pribadi anak-anak Engkau. Saudara-saudara, Engkau yang dikasihi Tuhan, Engkau adalah permata-permata Tuhan. Sekarang terimalah berkat rahmat anugerah kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dan damai sejahtera dari putranya, dan di dalam persekutuan, pimpinan dan bimbingan Roh Kudusnya hingga Maranatha Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya, diberkati roh, tubuh dan jiwamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersyukur Bapa, ku bersyukur
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Amin. Selamat Paskah, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.